Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Akila dengan NIM L0212210800. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL, standar spesifik untuk usaha dan atau kegiatan pembangunan dan operasional pertambangan batubara. Langsung saja kita memasuki pokok pembahasan. Jadi yang akan dibahas yang pertama yaitu latar belakang, tujuan, aktivitas proyek, dampak studi, tim ahli, batas waktu studi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, materi pertama yaitu latar belakang. Industri tambang batubara memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, namun juga berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, seperti pencemaran dan kerusakan pada ekosistem. Karena itu, pemerintah mensyaratkan adanya analisis dampak lingkungan atau AMDAL untuk memastikan kegiatan tersebut dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. KANDAL berperan sebagai panduan dalam mengidentifikasi dan menangani dampak lingkungan secara khusus pada tahap pembangunan dan operasional tambang batubara, guna mengurangi dampak negatif dan mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan KANDAL pada pertambangan batubara adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi dampak lingkungan dari kegiatan tambang, merencanakan langkah pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif, serta mendukung keputusan yang berkelanjutan agar dapat menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, aktivitas proyek. Yang pertama itu persiapan lahan dan konstruksi, di mana meliputi pembukaan lahan, penebangan vegetasi, pengupasan tanah, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan akses, kantor, fasilitas penyimpanan, dan tempat pemprosesan batubara. Yang kedua itu eksplorasi dan penggalian, di mana kegiatan pengeboran untuk eksplorasi cadangan batubara serta penggalian batubara dari lapisan tanah. Ini juga mencakup pengangkutan material ke arah pemprosesan. Yang ketiga itu pengelolaan limbah dan reklamasi lahan, di mana melibatkan pengelolaan limbah cair, padat, serta gas, dan aktivitas pasca penambangan seperti reklamasi lahan untuk memulihkan lingkungan. Selanjutnya, dampak studi AMDAL. Yang pertama itu dampak terhadap kualitas udara, dampak terhadap kualitas air, dampak terhadap tanah dan lahan, dampak terhadap keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah dampak kebisingan dan getaranal. Adapun tim ahli dalam aktivitas proyek ini, yang pertama itu koordinator proyek, yang kedua ahli hidrologi, yang ketiga ahli geologi, yang keempat ahli biologi, dan yang terakhir adalah ahli lingkungan. Selanjutnya kesimpulan, yaitu mengetahui dampak positif dan negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat, menyusun rencana pengelolaan lingkungan RKL untuk mengatasi dampak negatif yang teridentifikasi, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan meningkatkan transparansi, serta melakukan pemantauan untuk menilai efektivitas mitigasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan KANDAL, pertambangan batubara dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.